Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan gerombolan orang-orang dari Padepokan Watu Kambang yang akan merampok penginapan di dusun Jabung itu telah mengendap-endap akan mendatangi penginapan itu. Pasukan dari Pajang pun mengetahui kedatangan mereka dan mereka bersiap-siap untuk menyambutnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang itu melompat selangkah surut, tetapi ruangan terlalu sempit, sehingga orang itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Pedangnya yang terlempar hampir saja mengenai seorang yang baru saja bangkit dari pembaringannya. Untunglah bahwa pedang itu tidak menyentuhnya. Namun seorang yang berada di belakang orang yang berusaha menusuk pemilik penginapan itu, hampir di luar sadarnya, telah memukul tengkuknya sehingga orang itu pun terhuyung-huyung jatuh tertelungkup. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka orang upahan itulah yang memukulnya. Demikian kerasnya sehingga orang itu pun kembali menelungkup di lantai, pingsan. "Bersiaplah," berkata orang upahan itu. "Para perampok akan segera masuki halaman penginapan ini." Sejenak kemudian maka orang-orang yang sedang menginap itu pun telah bersiap. Para saudagar dan pedagang bersama para pengawalnya telah menggenggam senjata pula. Kirsotomo yang menginap di penginapan itu pun berteriak, "Kita lindungi milik kita masing-masing, jangan bebankan kepada orang lain. Meskipun orang lain itu akan bersedia membantu kita, kita sendirilah yang bertanggung jawab atas milik kita." Sejenak kemudian mereka pun telah berlari-larian keluar dengan senjata mereka masing-masing. Kirsotomo adalah orang yang pertama berlari keluar bersama kedua orang pengawalnya. Demikian orang-orang yang menginap itu keluar. Maka para pengikut Ki Gede Lenglengan telah berada di luar dinding penginapan yang rendah itu. "Jangan mencoba melawan," teriak orang yang bertubuh raksasa, yang tiba-tiba saja sudah berdiri di atas dinding halaman penginapan itu. Yang menjawab justru Kirsotomo. "Bukankah kami berhak melindungi harta kekayaan kami? Pergilah, kami semua sudah siap. Kalian tidak akan berhasil sebagaimana yang pernah kalian lakukan." "Apa yang pernah kami lakukan? Kami pernah mengambil semua harta kekayaan orang-orang yang menginap di sini tanpa banyak perlawanan. Meskipun demikian kami terpaksa membunuh karena ada beberapa orang yang keras kepala. Sekarang pun kami akan terpaksa membunuh jika ada yang keras kepala. Yang akan terjadi justru sebaliknya. Kamilah yang akan membunuh kalian," jawab Kirsotomo, yang berada di penginapan itu sebagai seorang pedagang. Di belakangnya dua orang pengawal telah siap pula menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu di halaman pun telah bertebaran orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang upahan untuk melindungi penginapan itu. Pemilik penginapan justru hanya berdiam diri. Tiba-tiba saja persoalannya seakan-akan telah diambil alih oleh pedagang yang bernama Resotomo itu. Orang bertubuh raksasa yang berdiri di atas dinding halaman penginapan itu berteriak sekali lagi. Suaranya menggelegar seperti suara guntur yang meledak di langit. "Menyerahlah, biarlah kami mengambil semua yang ingin kami ambil. Kami berjanji untuk tidak menyakiti kalian semuanya. Kami tidak akan menyerahkan uang kami sekeping pun. Kami telah bekerja keras untuk mengumpulkan uang sekeping demi sekeping. Sekarang kalian datang begitu saja untuk mengambilnya," jawab pedagang yang menyebut dirinya bernama Resotomo itu. "Setan kau
Kolah yang akan mati paling cepat dan semuanya yang ada di sini. Bukan kau yang menentukan mati dan hidupku. Orang bertubuh raksasa itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja sekali lagi ia bersuit nyaring. Suaranya itu pun disambut oleh suitan-suitan sambung menyambung. Orang bertubuh raksasa itu pula lah yang pertama-tama melompat memasuki halaman penginapan, disusul oleh orang-orangnya yang lain. Nampaknya orang bertubuh raksasa itu benar-benar ingin membuktikan kata-katanya. Dengan serta-merta ia telah menyerang orang yang menyebut dirinya Ki Resotomo. Tetapi Ki Resotomo itu pun telah bersiap menghadapinya. Di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Pedang Ki Resotomo bahkan terhitung pedang yang besar dan panjang. Orang bertubuh raksasa itu pun telah memutar senjatanya pula. Sebatang tongkat yang berwarna kehitam-hitaman, tongkat baja yang berat. Namun di tangannya tongkat itu nampaknya tidak lebih berat dari sebatang tongkat rotan. Namun orang bertubuh raksasa itu terkejut. Ketika ia mengayunkan tongkat bajanya, Ki Resotomo sengaja menangkisnya dengan pedangnya yang besar dan panjang itu. Ketika benturan terjadi, orang yang bertubuh raksasa itu merasakan getaran yang kuat, bagaikan mengalir dan mengguncang lengannya. Telapak tangannya terasa panas sehingga orang itu harus melompat surut untuk mengambil jarak. Iblis manakah yang hinggap di dalam tubuhmu? Geram orang bertubuh raksasa itu. Ki Resotomo tersenyum katanya, kau terlalu yakin akan kemampuanmu, Kisanak, sehingga kau sangat merendahkan orang lain. Persetan, dengan tenaga iblismu, aku akan memecahkan kepalamu. Orang bertubuh raksasa itu pun segera menyerangnya dengan garang, tetapi Ki Resotomo telah siap menghadapinya. Sementara itu kedua orang pengawal Ki Resotomo telah menghadapi lawan mereka masing-masing. Orang-orang yang berwajah garang yang bertempur dengan kasar. Dalam pada itu maka para pengikut Ki Gede Lenglengan sudah berlompatan masuki halaman. Mereka tidak perlu merusak pintu karena dinding halaman penginapan itu termasuk dinding yang rendah. Namun orang-orang upahan yang bertebaran di halaman itu pun telah menyambut mereka pula. Bahkan orang-orang yang menginap yang tidak rela menyerahkan harta bendanya telah ikut bertempur pula. Sebagian dari mereka telah mendapat perlindungan langsung dari pengawal mereka masing-masing. Pemilik penginapan berdiri termangu-mangu. Ternyata orang-orang yang diupahnya untuk melindungi orang-orang yang menginap itu benar-benar melaksanakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Menurut penilaian pemilik penginapan itu, mereka justru jauh lebih baik dari orang-orang upahan yang lama yang telah mengundurkan diri. Orang-orang upahan yang baru itu bertempur dengan terampil dan berani. Mereka dengan tangkasnya memutar senjata mereka. Dalam pada itu, pemilik penginapan menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya di antara mereka yang bertempur itu terdapat dua orang anak muda yang telah membawa orang-orang upahan itu kepadanya. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah benar keduanya pengembara? Bertanya pemilik penginapan itu dalam hatinya. Pemilik penginapan itu menyaksikan keduanya bertempur di antara orang-orang upahan dengan jantung. Namun pemilik penginapan itu tidak ingin berangan-angan saja. Sementara orang lain bertempur untuk melindungi harta kekayaan orang-orang yang menginap di penginapan itu. Dengan senjata teracung di tangannya, maka pemilik penginapan itu pun segera telah turun ke arena pertempuran. Benarnya lah Wijang dan Paksi telah bertempur pula di sudut halaman penginapan. Wijang telah memilih lawan seorang yang sangat menarik perhatiannya, seorang perempuan yang dikenalinya sebagai penjual nasi megono di pasar dan di luar dinding halaman penginapan itu. Selamat malam Mbok Ayu, sapa Wijang. Demikian ia berdiri di hadapan perempuan yang sedang bertempur dengan garangnya itu. Kau anak muda, desis perempuan itu. Minggirlah, aku sama sekali tidak ingin membunuhmu. Wijang tertawa katanya. Aku mencarimu dengan susah payah, sekarang begitu saja kau mengusirku.
Untuk apa kau mencariku? Sore tadi kau belum memberitahukan kepadaku di mana kau tinggal. Persetan dengan pertanyaanmu itu. Jangan lekas marah, Mbok Ayu. Pembicaraan kita sore tadi terputus karena kehadiran seorang laki-laki yang mengaku bakal suamimu itu. Tapi aku yakin bahwa ia berbohong. Pergi, atau aku benar-benar membunuhmu. Kita mempunyai banyak kesempatan berbincang sekarang. Cukup. Ternyata Mbok Ayu memang tidak memerlukan dijemput oleh siapapun. Meskipun Mbok Ayu pulang terlalu malam. Perempuan itu tidak menjawab, tapi dengan garangnya ia menyerang Wijang dengan sebilah pedang. Tapi dengan tangkasnya Wijang menghindar sambil tertawa. Ia pun berkata, "Kau memang garang, Mbok Ayu, tapi sebaiknya kau ceritakan kepadaku, siapakah laki-laki yang mengaku bakal suamimu itu?" Perempuan itu tidak menjawab, tapi serangannya justru datang membadai. Tetapi Wijang mampu berlompatan dengan cepat, sehingga serangan-serangan itu tidak menyentuhnya. Namun tiba-tiba saja, laki-laki yang mengaku bakal suaminya itu pun melompat menyerangnya pula sambil berkata lantang, "Aku telah mencurigai kalian sejak kalian pura-pura membeli nasi Megono itu." Wijang melompat surut, namun sebelum ia harus bertempur melawan kedua orang itu, Paksi telah melompat menghampirinya. Dengan tongkatnya, Paksi telah menyerang laki-laki yang mengaku bakal suami penjual nasi itu. "Biarlah mereka berbincang berdua," berkata Paksi. "Sebaiknya kau tidak mengganggunya." "Persetan kau anak muda, perempuan itu adalah bakal istriku." Paksi tertawa katanya, "Jangan bohongi aku, kau bukan bakal suaminya. Mungkin kau menyukai perempuan itu, tapi ia tidak menyukaimu." "Omong kosong. Perempuan itu menyukai kawanku, tapi karena mereka berdiri di pihak yang berbeda, mereka pun telah berpura-pura bertempur." "Omong kosong. Jika kau sempat, kau dapat memperhatikan mereka. Apakah mereka bertempur sungguh-sungguh atau tidak? Licik, kau akan menyerang saat aku lengah." "Tidak," berkata Paksi. "Aku akan mengambil jarak, kau akan mendapat kesempatan, tetapi jangan mencoba lari." Paksi pun kemudian telah melompat surut beberapa langkah. Dibiarkannya lawannya itu memperhatikan lingkaran pertempuran antara Wijang dengan perempuan yang menyamar sebagai penjual nasi itu. Orang itu memang sekali-kali mendengar Wijang tertawa, tetapi ia tidak dapat mengamati wajah Wijang dan perempuan penjual nasi itu dengan jelas dalam kegelapan. "Nah, kau percaya?" bertanya Paksi. "Tidak, aku tidak percaya," jawab laki-laki itu. Serangannya pun semakin lama menjadi semakin sengit. Namun serangan-serangan itu tidak mampu menguak pertahanan Paksi. "Jika kau tidak percaya, tanyakan sendiri kepada perempuan itu. Aku akan memberimu kesempatan lagi." "Tidak, aku yakin bahwa perempuan itu tidak akan pernah menyukai orang lain." Paksi tertawa katanya, "Kau bertepuk sebelah tangan, kawanku. Lebih mudah darimu, lebih tampan, dan ilmunya pun lebih tinggi. Lalu apamu yang mempunyai kelebihan dari kawanku itu?" "Cukup." Suara tertawa Paksi masih terdengar katanya, "Sebenarnya sore tadi perempuan itu sudah minta kawanku mengantarnya pulang. Tapi kau telah datang dan mengaku bakal suaminya. Tetapi ternyata kau berbohong." "Diam, diam kau," teriak laki-laki itu semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Paksi yang berkepanjangan. Laki-laki itu menjadi semakin marah, wajahnya bagaikan terbakar. Suara tertawa Paksi terasa menusuk-nusuk jantungnya. Tapi orang itu tidak dapat berbuat banyak. Serangan-serangannya selalu membentur tongkat Paksi yang berputaran. Bahkan justru tongkat Paksilah yang sekali-kali telah menyentuh tubuhnya. Sementara itu, Wijang masih juga bertempur melawan perempuan penjual nasi Megono itu. Betapapun tangkasnya perempuan itu, tetapi berhadapan dengan Wijang, maka seakan-akan ia menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Serangan-serangannya seakan-akan tidak berarti apa-apa bagi Wijang. Dengan gerak-gerak sederhana, Wijang selalu dapat menghindarinya. Sekali-kali menangkis dan menepis senjata perempuan itu. "Anak iblis," geram perempuan itu, "ilmu apa yang kau pergunakan sehingga kau mampu menghindari serangan-seranganku?"
Kau pikir ilmu apa, Apakah ilmuku bukan ilmu kanuragan seperti ilmumu? Persetan dengan ilmu iblismu. Baiknya kau bawa saja bakul nasi megonomu. Sebenarnya lah sulit untuk menemukan nasi megono seperti nasi megono yang kau buat itu. Perempuan itu tidak menjawab, serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Namun serangan-serangan itu sama sekali tidak menggoyahkan pertahanan Wijang. Sepasang pisau belati Wijang berputaran di kedua tangannya. Sekali-kali tajamnya nampak berkilat di gelapnya malam. Namun Wijang sama sekali tidak berniat melukai perempuan itu. Ia ingin menangkapnya dan menyadap keterangannya tentang padepokan di belakang. Sementara pertempuran di halaman itu pun berlangsung dengan sengitnya. Ki Tumenggung Yudotomo sendirilah yang menghadapi kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang bertubuh raksasa itu. Para perampok yang datang dari padepokan Watu Kambang memang merasa heran bahwa orang-orang upahan yang melindungi orang-orang yang menginap itu ternyata memiliki kemampuan yang tinggi, lebih tinggi dari orang-orang upahan yang telah mengundurkan diri itu. Sementara itu, orang yang bertubuh raksasa pun menjadi sangat marah. Seorang yang menginap di penginapan itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu mengimbangi ilmunya. Pemilik penginapan itu sendiri menjadi heran. Orang-orang upahan yang dibawa oleh kedua orang anak muda itu telah berbuat jauh lebih banyak dari yang diharapkannya. Di hari-hari yang lain, mereka dengan rajin bekerja memelihara penginapan itu. Sedangkan pada saat bahaya yang menakutkan itu datang, mereka telah menunjukkan kemampuan mereka. Dalam pada itu, orang-orang yang menginap di penginapan pun benar-benar merasa dilindungi. Meskipun mereka juga harus bertempur melawan para perampok, tetapi mereka tidak bertempur seorang melawan seorang. Orang-orang yang menginap itu dapat saling membantu. Sementara orang-orang yang membawa pengawal bertempur bersama-sama dengan pengawal-pengawal mereka. Sedangkan orang-orang upahan yang bekerja pada penginapan itu rasa-rasanya berlompatan di halaman dengan tangkasnya. Rasa-rasanya mereka berada di setiap jengkal tanah di halaman penginapan itu. Sementara itu orang-orang dari padepokan Watu Kambang yang mendapat beban terberat telah terjerat pada lawan-lawan yang tangguh. Orang yang bertubuh raksasa ternyata tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang mengaku bernama Resotomo. Bahkan semakin lama menjadi semakin jelas Ki Resotomo itu mampu mendesak kepercayaan Ki Gede Lenglengan. Dalam keadaan yang gawat, maka orang bertubuh raksasa pun berteriak, "Nyi Rumi, cepat selesaikan lawanmu itu. Jangan merasa belas kasihan lagi. Kita harus segera menyelesaikan tugas kita. Aku akan bunuh tikus kecil ini," teriak perempuan yang disebut Nyi Rumi itu sambil menghentakkan kemampuannya menyerang Wijang. Tapi Wijang pun tertawa dengan tangkasnya. Ia melompat menghindar. Sementara itu Paksi pun berkata kepada lawannya, "Nah, kau lihat bahwa perempuan penjual nasi itu tidak bersungguh-sungguh. Jika pemimpinmu yang tubuhnya seperti buto hijau itu menyebut nama perempuan itu, tentu perempuan itu termasuk orang yang terpercaya di lingkungan kalian. Tapi ia sengaja membiarkan kawanku itu memberikan perlawanan sekedarnya karena ia memang menyukainya." "Tutup mulutmu," teriak laki-laki itu. Tetapi Paksi justru tertawa, katanya, "Jangan merajuk, nampaknya kau tidak akan sempat menyaksikan akhir dari permainan perempuan yang kau sebut bakal istrimu itu." Laki-laki yang marah itu telah menghentakkan ilmunya. Serangan-serangannya menjadi bertambah garang, susul menyusul seperti banjir bandang. Tapi justru orang itulah yang terlempar dari arena dan jatuh terlentang di halaman. Tongkat Paksi telah mengenai dadanya, sehingga dadanya menjadi sangat nyeri dan napasnya seraya terhenti. Namun Paksi tidak memburunya. Dibiarkannya orang itu berusaha untuk bangkit dan memperbaiki keadaannya. Dengan mata menyala dipandanginya Paksi yang berdiri sambil memegangi tongkatnya dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. "Bangkitlah Kisanak, menyerahlah. Barangkali itu akan lebih baik bagimu. Seandainya kau berhasil menyelamatkan diri dari arena pertempuran ini,
dan bahkan berhasil kembali ke sarangmu, apakah kau tidak akan dihukum oleh pemimpinmu? Seorang perampok harus berhasil membawa kembali harta benda yang berharga atau mati di arena. Mereka yang kembali tanpa membawa hasil rampokannya justru akan mengalami kesulitan yang gawat. Persetan dengan iguanmu. Aku adalah salah seorang di antara mereka yang pernah menjadi perampok. Ayahku adalah seorang perampok, kakakku, pamanku, dan semua laki-laki dalam keluargaku. Tapi aku lari ketika ayah dan kakakku dibunuh oleh pemimpin perampok itu karena gagal merampok rumah seorang saudagar kaya. Sejak itu aku mendendam kepada semua perampok, termasuk kau. Telinga orang itu bagaikan disentuh api, karena itu maka ia pun segera melompat menyerang Paksi. Dengan garangnya, senjatanya terayun menebas ke arah dada, tetapi senjata itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan demikian senjata orang itu meluncur di depan dada. Paksi telah memukul lambung orang itu terbungkuk kesakitan. Dengan tangan kirinya orang itu menekan lambungnya yang bagaikan terbakar. Paksi melihat kesempatan untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ia dapat memukul tengkuk orang itu sehingga orang itu akan terkapar mati di halaman penginapan itu. Namun ketika Paksi mengangkat tongkatnya, terasa ada sesuatu yang menahannya. Orang itu sudah tidak berdaya sama sekali. Ia sudah tidak mampu melawan, menangkis atau menghindar. Lebih dari itu, maka mungkin sekali orang itu akan dapat memberikan keterangan-keterangan penting tentang Padepokan Watu Kamba. Karena itu, Paksi mengurungkan niatnya. Dengan ujung tongkatnya, Paksi pun telah menekan punggung orang itu di bawah tengkuknya. Orang itu jatuh tertelungkup. Sentuhan ujung tongkat Paksi telah membuatnya seakan-akan kehilangan tenaga dan bahkan kemudian kesadarannya. Sekejap kemudian, maka orang itu pun telah jatuh pingsan. Wijang melihat apa yang telah dilakukan oleh Paksi. Ternyata apa yang dilakukan oleh Paksi itu telah menimbulkan gagasan kepadanya untuk memperlakukan perempuan itu sebagaimana lawan Paksi. Karena itu ketika perempuan itu menyerang dengan garangnya, Wijang telah melenting ke samping dengan cepat. Perempuan itu menggeliat. Senjatanya terayun dengan derasnya, namun Wijang bagaikan telah hilang dari arena. Tetapi perempuan itu terkejut ketika ia merasakan baunya digamit dan dari belakang. Demikian ia berputar, maka dilihatnya Wijang berdiri di hadapannya. Namun perempuan itu tidak sempat berbuat apa-apa. Jari-jari Wijang telah menyentuh baunya di pangkal lehernya. Seperti lawan Paksi, perempuan itu pun kehilangan tenaganya. Perlahan-lahan ia jatuh di atas lututnya, namun kemudian ia terguling terlentang di tanah. Perempuan penjual nasi Megono itu telah pingsan. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi yang telah kehilangan lawan itu pun segera terjun ke medan pertempuran, sehingga para perampok itu pun semakin mengalami kesulitan. Orang yang bertubuh raksasa itu menjadi semakin marah ketika ia melihat perempuan yang dipanggilnya Nyi Rumi itu terkapar. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Namun orang itu juga menyesali keterangan yang telah diberikan oleh Nyi Rumi bahwa penginapan itu hanya dilindungi oleh beberapa orang yang tidak berarti. Namun ternyata orang-orang upahan itu adalah orang-orang yang berpengalaman dan memiliki keterampilan jauh lebih baik dari orang-orang upahan yang terdahulu. Tapi para perampok itu sudah terlanjur terjun di medan yang menjadi bagaikan neraka itu, bahkan lebih buruk dari kedatangan mereka yang pertama kali. Tapi orang bertubuh raksasa itu tidak dapat meninggalkan arena. Jika ia kembali ke padepokan, maka nasibnya justru akan menjadi sangat buruk. Karena itu, maka dikerahkannya ilmunya, dihentakkannya kekuatannya untuk menyerang pedagang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Namun kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu tidak mampu mengimbangi kemampuan Ki Tumenggung Yudotomo. Meskipun kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu mempunyai tenaga dan kekuatan yang sangat besar, serta memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas, namun ia telah membentur perlawanan seorang Tumenggung prajurit Pajang yang terlatih serta mempunyai pengalaman yang tidak kalah luasnya dengan orang bertubuh raksasa itu. Karena itu maka bagaimanapun juga
Orang bertubuh raksasa itu mengerahkan kemampuannya. Namun akhirnya ia tidak dapat mengelak dari satu kenyataan bahwa ia tidak dapat memenangkan pertempuran itu. Tapi orang itu sama sekali tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Tumenggung. Orang yang bertubuh raksasa itu memang tidak pernah bermimpi untuk pada suatu saat ia akan menyerah saat melawan calon korbannya. Karena itu maka Ki Tumenggung pun tidak mempunyai pilihan lain. Perlawanan orang bertubuh raksasa itu harus diakhiri. Sebuah teriakan penuh gejolak kemarahan serta umpatan-umpatan kasar telah mengakhiri perlawanan orang bertubuh raksasa itu. Dalam pada itu orang-orangnya pun menjadi kehilangan pegangan, tapi mereka menyadari apakah yang akan terjadi atas diri mereka jika mereka mencoba melarikan diri dan kembali ke padepokan. Ki Gede Lenglengan tidak pernah mau mengampuni orang itu, tidak pernah mau mendengarkan penjelasan dari para pengikutnya jika mereka terpaksa melarikan diri dan kembali ke padepokan. Karena itu sebagian dari para perampok itu memang memilih bertempur sampai mati, namun sebagian yang lain memilih menyerahkan diri daripada harus kembali menghadapi Ki Gede Lenglengan atau lari kemanapun. Menjelang dini pertempuran pun telah berakhir. Ada 6 orang perampok yang dapat ditawan, yang lain telah terbunuh di pertempuran, sedangkan yang melarikan diri telah memilih lari menjauhi padepokan di kaki Gunung Merapi itu. Mereka akan menjadi pengembara yang tidak tahu kapan akan berakhir, serta apa yang akan terjadi atas diri. Sementara itu, ada 2 orang upahan yang terluka agak parah, 7 orang lain terluka ringan. Sedangkan 2 orang yang sedang menginap telah terluka agak parah pula. Meskipun tidak membahayakan jiwa mereka, beberapa orang tergores senjata sehingga terluka, meskipun hanya luka ringan. Pemilik penginapan itu menjadi sibuk. Bersama beberapa orang upahan, ia merawat orang-orang yang terluka. Dipanggilnya seorang tabib terbaik di pedukuhan itu untuk segera mengobati orang-orang yang terluka, terutama yang terluka parah. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi telah berbicara dengan Ki Tumenggung Yudotomo. Bahkan di antara para tawanan itu terdapat seorang perempuan yang nampaknya mempunyai pengaruh yang besar bagi padepokan itu. Kita akan mengumpulkan mereka yang tertawan, berkata Ki Tumenggung. Ki Tumenggung pun telah menjelaskan pula alasannya mengapa ia tidak memberikan isyarat untuk memanggil para prajurit yang berkemah di tepi hutan. Ada tugas khusus untuk mereka. Tugas apa, Ki Tumenggung? Bertanya Wijang. Aku akan merintahkan lurah prajurit yang bertugas di antara mereka. Ia harus datang dengan prajurit-prajuritnya, dengan ciri-ciri keprajuritannya. Mereka akan dapat membawa para tawanan yang ada di penginapan ini ke Padang. Namun mereka harus segera kembali ke perkemahan mereka. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang akan dimaksud oleh Ki Tumenggung Yudotomo. Benarnya lah selagi terjadi kesibukan untuk merawat orang-orang yang terluka, seorang lurah prajurit dalam penyamaran telah menghadap ke Ki Tumenggung. Sementara Wijang dan Paksi justru telah menghilang dari penginapan itu. Ki Tumenggung pun telah memberikan perintah-perintah apa yang harus dilakukannya. Dalam pada itu, pemilik penginapan itu memang agak menjadi bingung. Ketika seorang yang menginap di penginapan itu bertanya, apakah mereka yang ingin pergi ke Ngelunggi dapat melanjutkan perjalanannya esok pagi sebagaimana direncanakan? Selagi pemilik penginapan itu masih menimbang-nimbang, Ki Tumenggung yang dikenal sebagai Ki Resotomo itu pun berkata, kita akan meneruskan perjalanan esok. Jika aku tidak pergi esok pagi, aku akan dapat terlambat. Tapi bagaimana dengan pengawalan yang seharusnya kami lakukan? Kenapa? Bukankah tidak ada seorang pengawal pun yang terbunuh? Mungkin ada 1-2 yang tergores senjata, tapi bukankah mereka telah dapat melakukan tugas mereka? Jadi siapakah yang akan menjaga para tawanan? Para tawanan itu diikat saja di batang-batang pohon yang kuat, jawab Ki Resotomo. Mungkin 2 atau 3 orang bekerja di penginapan dapat menungguinya, sementara yang lain mengantar kami sampai ke Sasak. Pemimpin penginapan itu termangu-mangu, namun beberapa orang yang lain sependapat.
Bahkan seorang yang terluka pundaknya berkata, "Sebaiknya besok kita meneruskan perjalanan seperti yang direncanakan. Aku mempunyai janji, jika terlambat mungkin sekali uang yang sudah di depan hidungku akan terlepas." "Baiklah," berkata pemilik penginapan itu, "aku nanti akan berbicara dengan orang-orang yang aku upah untuk mengawal penginapan ini, serta perjalanan kalian sampai ke Sasak penyeberangan." Ternyata orang-orang upahan itu tidak berkeberatan untuk membagi tugas. Bagian menjaga para tawanan, sedangkan yang lain akan mengantarkan orang-orang yang akan menempuh